Shalom dan selamat tengah hari pada hari ini. Kita mengucap syukur karena kita akan kembali bersama-sama memuji Tuhan karena Tuhan itu sangat baik di dalam minggu pertama selepas Krismas. Jadi itu yang kita syukuri karena Raja Damai sudah datang pada saat ini. Itu yang kita punya harapan hari ini, oke? Tuhan memberkati, mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik buat bagi kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri untuk dalam kebaktian kita saat ini. Buat bagi Anda yang ada di rumah, marilah kita bersama-sama mengikuti di dalam online kita. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sejahtera buat bagi kita semua. Salam. Puji Tuhan karena Tuhan itu sangat baik. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan iman Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayakannya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian glory bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang duduk di sebelah kanan Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kau
bagi nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapa, kami datang saat ini di hadapan Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan-Mu dari kasih-Mu. Jauhkan-Mu dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Engkau adalah kebenaran bagi setiap kami Tuhan. Engkau adalah penyelamat bagi setiap kami Tuhan. Bahkan Engkau adalah harapan bagi setiap kami, Yesus. Engkau memberikan hidup Engkau bagi kami, Tuhan. Dan saat ini kami mau hidup juga bagi Engkau, Yesus. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah Engkau, Yesus. Anugerah-Mu. Janji-Ku kepadamu.
Doa hari ini sama-sama. Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan kami dengan sangat indah menurut gambar-Mu sendiri, dan lebih indah lagi telah memuliakan kami melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Karuniakanlah supaya bagaimana Dia telah datang untuk menjadi sama dengan manusia, kami akan memiliki hidup bersama Dia, yang hidup dan memerintah bersama Engkau dan Roh Kudus, di satu Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk untuk pembacaan pertama. Pembacaan pertama diambil dari Yakobus pasal 2 ayat 14 hingga 26. Yakobus pasal 2 ayat 14 hingga 26. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, "Ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Inilah firman Tuhan. Sidang jemaat dipersilakan berdiri untuk pembacaan Injil. Injil kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 31 hingga 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan
akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Sekali lagi kami memohon biar Roh Kudus-Mu akan memberi pemahaman kepada kami Tuhan, untuk terus melihat, menerima dan memahami dan mempraktikkan segala firman-Mu, khususnya yang diambil dari buku Yakobus. Biarlah waktu ini yang berada di sini, yang berada di rumah, semuanya diberkati oleh-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan lihat tajuk yang terakhir dalam buku Yakobus yang akan berbicara tentang iman, perbuatan dan juga kebenaran. Ini hubungannya adalah sangat rapat, terutama antara iman dan perbuatan. Saya percaya inilah isu yang telah dihadapi oleh Yakobus waktu itu, di mana adanya orang datang untuk mempengaruhi mereka. Iman yang ada bukannya sentiasa kekal ataupun sentiasa berdiri kukuh di dasar iman di dalam Kristus. Walaupun mereka tahu, tapi kadang-kadang mereka mempunyai ataupun dipengaruhi sampainya iman yang benar, iman yang hidup itu dalam menjadi mati. Ya, jadi kembali ke sini, iman dan perbuatan, saya rasa ini adalah satu perumpamaan yang kita boleh lihat dalam sehari-harian kita, yang dimana iman dan perbuatan ini tidak boleh diasingkan ataupun dipisahkan. Mereka tidak boleh bersendirian. Iman, tidak ada perbuatan.
perbuatan tidak ada iman. Tak boleh tu. Ya. Seperti tadi pagi saya pakai banyak makanan-makanan orang Cina lah. Saya cuba pakai makanan orang dusun. Sinalau pakas. Kan? Jarang kamu dengar ada sinalau asu. Nggak ada kan? Pun tak ada sinalau manuk. Ya, sentiasa sinalau pakas. Kau pun tidak ada sinalau kosong. Kalau sinalau kosong, ya itu syok sendirilah. Itu pakas, kalau pakas sendiri pun tak jadi juga. Harus ada sinalau, ada pakas, kan? Kalau bakso harus ada bebolanya. Adapun orang bilang ketulan lah, kan? Jarang kau pergi kedai bakso kosong. Kalau kau order bakso kosong, orang pun dia tahu macam mana mau kasih kamu, kan? Kalau orang Cina kadang-kadang pun lucu juga, dia order kopi oping tanpa ais. Kopi oping harus ada pink, itu aisnya. Kau tidak boleh order kopi oping tanpa ais. Ada banyak perkara dalam kehidupan dia selain daripada makanan, selasa tidak boleh diasingkan. Seperti kereta, harus ada pembantunya. Kalau kereta ada pembantunya, kereta itu hanya sebuah besi yang telah dikabungkan bersama menjadi bentuknya sebuah kereta. Kereta tanpa pembantunya sama saja bohong. Okey? Gereja sama juga. Kalau adanya penggunaan gereja ni harusnya ada orang. Kalau gereja tanpa orang itu tak jadi sudah. Apa gunanya adanya gereja di sana? Harusnya ada ramai orang di sana beribadah. Manusia harus disertai dengan apa? Udara. Manusia tanpa udara mati. Iman tanpa kerja adapun perbuatan mati. Kita jangan terpengaruh atau bingung atas ajaran yang disampaikan oleh Paulus. Dia pernah katakan di Roma, seorang tu dibenarkan hanya berdasarkan dengan imannya. Tapi Yakobus bilang tak cukup, bukan tak cukup. Seorang tu dibenarkan oleh perbuatannya, bukannya hanya iman sahaja. Dia tidak berjangka. Yakobus tidak mengatakan, oh Paulus kau salah, tak cukup tu. Iman harus ada perbuatan. Ya, iman harus ada perbuatan. Tapi perbuatan tu bukannya faktor untuk membawa seorang tu menerima hidup yang kekal. Dengan kata lain, masuk ke surga. Seorang tu dibenarkan masuk ke surga, ada hidup yang kekal sebab imannya dalam Kristus. Itu saja. Tapi iman yang demikian pasti akan disertai sesuatu yang akan membuat iman itu hidup, bukannya mati. Apa yang menyertai iman? Yakobus katakan kerja, adapun perbuatan. Amin. Kalau iman disertai dengan perbuatan, apakah hasilnya? Kebenaran. Yang akan kita lihat sama-sama. Yang pertama, ada beberapa jenis iman yang kita boleh dapati daripada beberapa ayat di sini, dari ayat 14 hingga 26. Iman yang pertama adalah jenisnya iman yang mati. Lihat pokok ni. Nampak ada satu pokok tapi dia mati. Nampak macam hidup tapi dia telah mati. Dia masih berdiri tapi dia telah mati di dalamnya. Dari akar yang ada, dalam ada masalah, dia masih berdiri tapi dia mati. Ini boleh terjadi dalam secara kerohanian kita. Seorang Kristen boleh kelihatan seperti seorang pokok itu yang berdiri teguh, tapi di dalamnya sudah mati. Sebab apa? Yakobus katakan, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa dia mempunyai iman padahal dia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tidak. Sebab kalau ada iman yang demikian, iman yang itu bukannya iman yang benar. Itu adalah iman yang mati. Dia tidak berkesan, dia pun mati juga. John Calvin, seorang ahli teologi yang terkenal. John Calvin pernah mengatakan, kalau seorang itu memang dibenarkan oleh iman, iman yang dibenarkan itu tidak boleh bersendirian. It is faith
alone that justified, but faith that justified can never be alone. Jadi kalau iman yang jenis iman yang menyelamatkan kita itu, iman itu tidak boleh bersendirian. Pasti ada perbuatannya. Itu adalah satu manifestasi daripada iman yang menyelamatkan kita. Amin. Ya. Jadi itulah. Seterusnya dia katakan di ayat 15, jika seorang saudara dan saudari dia mempunyai pakaian kekurangan makanan sehari-hari, seorang daripada antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi tidak memberikan kepadanya apa yang perlu dalam tubuhnya. Apa guna itu? Demikian juga dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, katakan sama-sama, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Di 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 hingga 18. Yang sini mengatakan, demikianlah kita ketahui Kristus Yesus, yaitu bahwa dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi itu dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan dan dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Sangat jelas. Bayangkan kalau Yesus bilang, oh kau mau masuk syurga, kamu mau hidup kekal, boleh, pergilah, aku akan doakan kamu. Dan Yesus dikatakan seperti tetap di syurga. Dia tidak jadi, dia dilahirkan, tidak jadi manusia, tidak mati di atas salib, tidak dibangkitkan. Semuanya tidak berkesan. Bayangkan kalau Yesus buat begitu, habis kita. Kita semua confirm, orang bilang, masuk neraka. Tapi Yesus dengan kasihnya kepada kita, Allah dengan kasihnya kepada manusia, dia karuniakan anaknya Yesus Kristus kepada kita. Amin. Kalau kita mempunyai Yesus, iman yang demikian dalam hidup kita, pastinya kasih yang sama akan dicurahkan melalui hidup kita dengan perbuatan. Tak mungkin seorang bilang, saya mengasihi Allah, tapi tidak buat apa-apa kepada orang yang dalam keperluan. Pernah saya dengar seorang pastor katakan, kau lihat keperluan itu panggilan kamu. Jadi jangan takut kalau Tuhan biarkan kamu bertemu dengan satu keperluan. Antara orang itu dalam kesulitan, penderitaan, kesukaran, apa kekurangan pun. Kalau Tuhan biarkan kamu, mengizinkan kamu untuk melihat ataupun bertemu dengan keadaan begitu, Tuhan telah siapkan kamu untuk melakukan sesuatu kepada orang itu. Amin. Jangan kita risau, jangan, nanti saya lihat aku tidak mampu untuk tolong dia. Kalau saya tolong dia, mungkin mau lama tuh. Nanti pernah orang tanya saya, boleh saya pinjam uang untuk orang itu? Boleh, kenapa dia boleh? Kalau dia pinjam tiap-tiap kali macam mana? Kau bagi tiap-tiap kali lah. Sebab kalau Tuhan, sekali lagi, kalau Tuhan izinkan kamu melihat keadaan orang yang dalam kebutuhan ataupun keperluan itu, pasti Tuhan telah sediakan kamu untuk mencari jalannya. Mungkin kamu sendiri memang tak boleh, tapi pastinya kamu akan cari jalannya untuk membantu orang itu. Jangan sebab kita tidak mau, ataupun kita takut, ataupun kita risau, kita Okey, kau balik rumah aku doakan saja, ya, nanti Tuhan akan memberkati itu. Percayalah, Tuhan akan memberkati kamu. Tidak, jangan. Kalau kita memang tidak mampu, kita dapat cari orang lain supaya kita boleh tolong orang itu tanpa membiarkan orang itu seperti yang dikatakan ini. Kalau dia lapar tu, macam mana? Adakah kita biarkan dia mati? Lepas tu, ya hari itu harusnya saya tolong dia. Terlambat sudah. Kalau kita lihat, kita boleh tolong, kita tolong saja. Kita membantu dia dengan perbuatan yang bagus itu. Dan sama juga di 1 Yohanes pasal 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengkaruniakan hidup yang kekal kepada kita,
Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Kalau kita adanya Tuhan Yesus dalam hidup kita, pastinya kita ini adalah orang yang hidup. Amin. Jadi jangan heranlah kalau kau tanya saya, Kenan, macam mana kamu? Masih hidup, puji Tuhan. Sebab saya dalam Kristus, kita dalam Kristus, pastinya orang yang hidup, bukannya orang yang mati. Kalau iman tidak ada perbuatannya adalah seperti orang yang setelah mati. Walaupun kau nampak dia berjalan-jalan, tapi seperti walking dead. Itu seperti zombie itu. Tidak ada jiwa. Seorang yang ada jiwa di dalam Kristus, pasti dia akan digerakkan oleh Yesus. Digerakkan oleh Roh Kudus. Untuk memberikan belas kasihan. Untuk menolong orang yang dalam keperluan. Tak mungkin seorang yang dalam Kristus, kau nampak seorang dalam keperluan, kau bilang, tak apa-apa. Kau tidak rasa kasihan tu. Kau tidak rasa belas kasihan. Tak mungkin, tak mungkin. Sebab adanya Yesus di dalam kita, pasti kita akan tergerak untuk membuat sesuatu. Nah, masalahnya, kalau seorang dia tahu, dia mau mengasihi, dia mau menolong, dia telah digerakkan untuk menolong, tapi dia tidak buat. Yakobus katakan, orang yang demikian adalah, iman orang demikian adalah iman yang mati. Amin. Nah, kedua, dia diteruskan, dia bercerita tentang iman yang palsu. Di ayat 18 hingga 19. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Sebab engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah sahaja. Itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya pada hal itu dan mereka gemendar. Okay? Jadi iman yang palsu adalah orang yang cuba mengasingkan atau memisahkan iman dan perbuatan. Dia mungkin boleh keluar seperti datang ke kebaktian dengan iman. Perbuatan di mana? Singgah di rumah. Okay? Dia boleh juga dia keluar dengan perbuatan tanpa iman. Iman simpan di rumah. Kalau perbuatan yang tidak ada iman adalah orang yang penampilannya orang baik, hatinya orang yang fasik, rosak. Ada juga kan mukanya tu orang berdemar yang hebat, tapi hatinya busuk, rosak. Kalau orang yang ada iman tapi tidak ada perbuatan, ada orang yang hanya tahu tapi tidak buat apa-apa. Orang yang demikian sama juga. Dia hanya yang baik di dalam, tapi tidak ada apa-apa manifestasi di penampilannya di luar. Kan? Tak mungkin seorang suami katakan kepada istrinya, saya mengasihi kamu, tapi tidak buat apa-apa. Dan biar istrimu kelaparan, mati kebururan. Ada Cantonese tu, sampainya dia ada satu peribahasa Cantonese, jangan biarkan istrimu mati di rumah kebururan. Tak mungkin tu. Kita mengasihi anak kita, kita harus mencari caranya untuk memenuhi keperluan mereka, bukan? Itu adalah iman dan perbuatan. Tapi tanpa apapun seperti ini, orang cuba asingkan tu adalah iman yang palsu. Iman yang palsu juga adalah iman yang iblisan. Macam mana iman yang keiblisan tu? Sebab setan-setan pun percaya. Setan-setan pun percaya. Dia tahu juga siapa itu Yesus Kristus. Tapi adakah dia boleh diselamatkan? Tidak. Sebab perbuatannya tidak menyenangkan Tuhan. Yang lagi teruk adalah orang yang ada iman tidaklah ada perbuatan. Maksudnya orang itu lebih teruk daripada setan. Setan dia tahu ada Allah, perbuatannya salah. Kalau Kristen ada imannya yang percaya Yesus selamatkan dia, tapi tidak ada perbuatan. Cuba kita pergi hakimi.
yang mana lebih teruk. Jadi Yakobus gunakan perbandingan itu supaya kita lihat, betapa seriusnya kalau seorang itu hanya dia tahu secara pikirannya dalam mintanya dan hatinya tergerak, tapi tidak buat apa-apa, akhirnya tetap binasa. Jadi itulah kita kalau di dalam Kristus kita harus tahu kita ini diciptakan seperti satu ciptaan yang baru di dalam Kristus. Apakah ciptaan baru itu? Mari kita lihat di Efesus pasal 2. Tidak dalam PowerPoint, kita boleh buka di Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10. Kalau kamu dapat lihat sama-sama ayat 10. Kerana kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Kita ini diciptakan untuk apa? Untuk perbuatan yang untuk dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Kenapa ada rasul? Kenapa ada cikgu-cikgu? Adanya pastor? Adanya penginjil? Ini semuanya adalah untuk melatih jemaat-jemaat di gereja supaya mereka boleh bangkit, matang, dewasa dan melakukan pekerjaan yang baik. Amin. Jadi itulah kalau kita di dalam Kristus, kita diciptakan, kita dipulih, kita ditransformasi, kita diubah untuk apa? Untuk melakukan perbuatan yang baik. Apakah itu baik? Semalam saya sudah katakan kan, adalah membuat sesuatu yang berkenan kepada Allah. Apa saja yang boleh berkenan kepada Allah, itulah yang kita harus lakukan. Jangan seperti yang pembacaan Injil tadi. Ada dua pun kelompok orang, dua-dua pun tahu apa yang harus buat. Yang orang benar, dikatakan orang benar sebab mereka lihat, mereka buat sudah. Yesus tanya, dia bilang, bila saya buat tu, kau lakukan yang paling hina tu, kau lakukan kepada saya sudah. Maksudnya mereka sentiasa ada perbuatan itu. Tapi yang orang fasik itu, mereka bilang, bila. Kau nampak tu. Kau nampak yang orang yang paling hina tu. Dia lapar, dia ketelanjang, dia dalam penjara, dia sakit. Kamu tidak buat apa-apa untuk dia. Tuhan asingkan domba dan juga kambing. Jadi sangat penting untuk kita ketahui. Jangan kita memiliki iman yang mati maupun iman yang palsu. Itulah di Matius pasal 12 ayat 33 hingga 35. Kita lihat di Matius pasal 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pada buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular peludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Kerana yang diucapkan mulut menuap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembenarannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembenarannya yang jahat. Jadi kalau kita ni memang di dalam telah diubah oleh Tuhan, kita menjadi pokok yang baik, harusnya ada buah yang baik. Harus ada sesuatu. Yesus pernah katakan, kamu harus berbuat dan berbuat dengan banyak sekali. Dia akan buat. Tapi yang tidak berbuat itu, dia potong ranting itu dan dibuang di luar. Orang kumpul dan dibakar. Kita harus berbuat. Harus ada perbuatannya. Itulah yang boleh selayak dengan dikatakan kita ini mempunyai iman di dalam Kristus. Iman yang hidup, bukan iman yang mati, bukan iman yang palsu. Seringkali kita lihat di mana kadang-kadang kumpulan Kristen ya, adapun gereja, kita agak terlambat untuk mensalurkan panduan. Seperti ada banjir, ada bencana alam semesta, bencana alam, adapun taufan di mana-mana pun. Sentiasa kita lihat siapa yang duluan. Cuci yang duluan kan? Yang itu yang pakaian biru sama putih itu.
Sentiasa mereka di sana tuh. Dan mereka yang paling awal, paling cepat tuh. Ke pagi, petang tuh dia sampai sudah. Ataupun 2 jam dia sampai sudah. Sentiasa mereka bersiap sedia untuk buat perkara untuk salurkan tolongan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita gereja kan, kita lambat. Lambatnya macam mana? Adanya orang banjir, kita meeting dulu. Kita mesyuarat dulu kan? Kita mesyuarat, kita bincang berapa wang yang harus kita bagi. Kalau bilang, oh mau 20,000, lihat dulu budgetnya. Jaga budget tu, lepas tu sudah okey, kita setuju 20,000. Kalau kita akan bagi. Tapi siapa yang pergi? Cari lagi. Siapa mau pergi? Okey, aku sibuk, aku kasih peluang orang lain lah. Itu dulu saya pernah pergi sana. Ini kali dia lah. Akhirnya siapa yang pergi? Tak ada. Waktunya sudah ada wang, ada orang pergi. Waktu pergi sudah, itu air pun sudah kering sudah. Bukan? Macam taufan di dulu. Taufan ke apa tu? Yang melantang di Filipina tu. Memang di sini diocese ada handal. Saya rasa Reverend Kasing ada pernah bawa satu kumpulan ke sana kan? Tapi waktu sampai di sana bukannya apa? Tapi waktu sampai, siapa yang duluan di sana? Cuci. Orang sudah siap rumah, orang tinggal sudah. Kita sampai sana baru cari bahan dan mau buat rumah di mana. Lambat. Sebab terlalu banyak kerisauan. Kalau saya pergi macam mana? Kerjaku macam mana? Bolehkah saya minta cuti? Nanti saya pergi sana, siapa yang jaga keluarga saya? Siapa yang jaga anjing saya? Saya pergi 2 minggu, siapa yang jaga kucing saya? Betul? Bukan? Siapa yang akan siram bunga di rumahku? Nanti 2 minggu balik, mati sudah macam mana? Terlalu banyak macam mana. Akhirnya saya rasa orang yang minta tolong tu, sudahlah jangan. Kalau kau tidak mau, cakap saja. Tak perlu banyak kau macam mana. Saya pernah kongsikan ini. Sebab ada satu kali, ada satu jemaat, dia ada keluarganya meninggal. Jadi saya ke rumahnya, padahal dia tidak ada. Aku bilang, Bu, mana anakmu? Dia minta, dia pergi ambil panduan, wang. Siapa yang pagi? Puji Tuhan ada orang pergi. Rupanya itu cuci yang pagi. Cuci itu di mana? Di sebelah gereja. Dulu gereja yang saya melayani, di sebelah itu cuci itu. Maksudnya di sini kami tidak begitu, sampainya kita lambat berbanding ini. Sebelum kita bertindak, ini anaknya sudah ke sebelah gereja untuk minta bantuan. Aku bilang tak boleh tu. Bukannya saya mau berlawan, bukannya saya mau bertanding. Tapi kalau kita adanya iman di dalam Kristus yang hidup, harusnya dalam perbuatan kita itu menggambarkan atau mencerminkan bahwa kita memang layak memiliki hidup iman yang hidup. Amin. Jadi ayat 20 di sini katakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saya suka penerjemahan di Indonesia, kosong. Maksudnya tidak ada. Boleh juga perkataan ini perkataan adalah pelayanan dengan mati. Sebelum itu kan mati. Iman kalau tanpa perbuatan adalah mati. Matilah. Orang yang mati, kita tahu. Sini yang kosong, perkataan asal di sini di Yunani adalah agus. Agus ini adalah seperti orang yang tidak dapat melahirkan anak. Ataupun uang yang tidak dapat memberikan keuntungan. Kalau uang kertas yang tidak dapat memberikan keuntungan, itu adalah sekeping kertas sahaja. Seperti ini. Ini pun masih bernilai. Ini adanya isi khotbah tu. Ini kertas ini masih bernilai. Kalau uang kertas yang tidak dapat memberikan keuntungan, dia adalah seperti ini. Iman yang kosong. Kertas yang kosong. Yang tak berguna. Ya? Jadi,
Yakobus seterusnya dia gunakan Rahab untuk memberikan contoh. Abraham memberkorbankan anaknya Ishak. Itu yang dikenal pasti bahwa perbuatan itu dia telah dibenarkan. Bukan hanya dengan iman saja. Imannya ada, dia tahu Allah itu baik. Tapi perbuatan itu yang membuat dia untuk mengorbankan anaknya Ishak. Itu ujian lah, bukan satu keagamaan. Dia ujiannya. Akhirnya Tuhan memberkatkan seekor domba ataupun kambing, ram. Tuhan memberkatkan kepada dia. Dan itu waktu itu dia dibenarkan dan juga dipanggil kawan ataupun teman ataupun sahabat Allah sebab imannya. Rahab dia yang penduduk di Jericho. Waktu Yosua hantar pengintip ini ke sana, dia yang menyembunyikan mereka. Sebab dia katakan, saya tahu tu Allahmu, orang sebelum kamu datang, orang di kota ini, di kota Jericho, mendengar apa yang Allahmu lakukan tu. Hati mereka telah cair. Takut tu sampai cair sudah. Hati mereka sudah hancur. Tapi Rahab dia percaya. Itulah dia bukan saja percaya, ada perbuatannya. Dia menyembunyikan pengintip ini. Lepas tu tolong mereka melepaskan diri. Dan dikatakan pelacur ini dibenarkan sebab perbuatannya. Ya. Dan akhir Yakobus mengatakan di ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Okey. Jadi adakah kita memiliki iman yang hidup, iman yang berguna? Harus melihat apakah perbuatan yang kita sertai. Titus pasal 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangga Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ya. Namanya kenal Allah, tapi perbuatannya rosak, tak berkenan. Titus pasal 3 ayat 8. Perkataan itu benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha, bukan sungguh-sungguh saja, berusaha lagi untuk melakukan pekerjaan yang baik. Itulah baik dan berguna bagi manusia. Amin. Sangat jelas. Jangan kita anggap bahwa kita dibenarkan oleh iman cukup. Saya ada iman tanpa buat apa-apa. Jangan salah paham. Oh, Kenan bilang jadi kita mau buat sesuatu supaya naik ke syurga. Tidak. Kita naik syurga hanya dengan percaya kepada Yesus. Cukup sudah. Tapi kalau kita kepercayaan yang kita ada, iman yang kita ada dalam hidup kekal itu, harusnya ada perbuatan yang dilakukan secara otomatik. Amin. Okay? Jadi seperti kalau Anda dengar adanya seorang katakan teks kamu, belakang rumahmu sedang terbakar. Apa kamu buat? Ini satu cabaran tu. Kalau sekarang orang teks saya, rumah Badri sedang terbakar. Macam mana? Minta maaf ya, saya selamatkan api dulu. Reverend Roji, kau sambung khotbah. Ataupun saya di sini, aku percaya kepada Allah. Allah akan memadamkan api itu. Walaupun sudah bau asap-asapnya sudah. Confirm kebakar. Tapi, apa? Allah akan padamkan itu. Biarkan ku selesaikan iman, selesaikan khotbah ini dulu. Saya secara jujur kepada kita semua. Kadang-kadang dalam keadaan begitu, saya tidak ada jawabannya. Itulah cabaran kepada kita semua. Hari ini, adakah kita dapat melakukan, mempraktikkan iman dengan perbuatan? Bilakah kita harus menyertai dengan perbuatan? Lihatlah di Titus tadi. Waktunya kita dapat memuliakan Allah
dan bermanfaat ataupun berguna kepada manusia. Setiap perkara yang kita buat, kita harus ingat secara menegak kepada Tuhan, secara mendadak kepada manusia. Jangan kita hanya iman kepada Tuhan, lupa perbuatan kita kepada manusia. Kalau kita menyertai dua-dua ini, akhirnya kita memuliakan Allah, kita bermanfaat ataupun berguna kepada manusia. Itulah komuniti Kristen yang harus ada. Imannya disertai dengan perbuatan. Iman yang bukannya mati, bukannya palsu, tapi iman yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas berkat-Mu. Daripada firman ini memang tercabar, tapi Tuhan, itulah kami memohon supaya Engkau akan menolong kami, Tuhan, untuk kami belajar macam mana menjadi seorang yang ada imannya dan juga ada perbuatannya. Sebab inilah yang kami akan melangkah diri dalam tahun yang baru. Waktu kami melayani, kami bukan sejak dipanggil orang yang kudus di dalam gereja, tapi perbuatan kami yang akan dilihat di luar sana. Waktu kami menolong orang-orang yang dalam keperluan, dalam kebutuhan, dalam kesengsaraan, itunya kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia kami mau lakukan. Silakan semua ini Tuhan, kuatkan iman kami supaya kami dapat mempraktikkan segala firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri untuk pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak dari Maria dan menjadi manusia. Karena kita disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dibuat dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Semua dipersilakan duduk. Pertama sekali kita ingin mengucapkan selamat datang, selamat berbakti atau beribadah di Gereja Good Samaritan. Adakah di tengah-tengah kita orang yang kali pertama datang mengunjungi ibadah kita? Ada yang kali pertama? Saya pikir tiada ya. Hari ini tak ada. Beberapa hari, 24, 25 kita ada ramai rakan-rakan yang baru yang beribadah bersama dengan kita. Jadi selamat datang sekali lagi saya ucapkan. Nah, kita punya acara terakhir untuk tahun ini, yaitu kebaktian kesyukuran menjelang tahun baru yang akan diadakan pada 31 hari bulan Desember, hari Jumat minggu depan. Jadi masa ibadah bermula jam 7.15 petang. Ini gabungan ya, bahasa Inggris, Cina, dan bahasa Malaysia. Kita akan berkumpul bersama-sama. Jam 7.15 itu kita akan mulakan dengan doa. Selepas itu kita ada renungan, kita ada kesaksian, dan kita juga ada pelancaran visi dan misi gereja kita
untuk tahun depan, yaitu tahun melayani. Jadi kita mendorong saudara-saudari untuk berkumpul bersama sekali lagi pada hari Jumat ini untuk bersyukur kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2021 ini, dan juga untuk mempersiapkan kita khususnya untuk visi dan misi gereja kita pada tahun hadapan ini. Jadi pada waktu itu kita akan mengambil tekad untuk tahun 2022 untuk melihat mana-mana bahagian yang mungkin selama ini Anda terpikir mau melayani tetapi tidak ada peluang melayani atau belum diberi peluang untuk melayani. Tapi tahun hadapan kita menggelarkan agar setiap anggota jemaat Gereja Good Samaritan akan mengambil bagian untuk terlibat mana-mana pelayanan. Jadi silakan datang untuk kebaktian kesyukuran ini nanti. Kenan akan bercuti 1 hari, 27 hari bulan. Saya dan juga Richard akan bercuti juga mulai pada 27 hari bulan ini. Dan ada seorang kita punya staf gereja Livinia akan tamat perkhidmatannya atau pelayanannya di perkhidmatannya sebagai staf karena dia akan bertukar kerja pada ujung tahun ini 31 hari bulan, tetapi kita berharap dia akan terus melayani di gereja Good Samaritan karena gereja ini tidak ada tempo had masa untuk tamat ya, apalagi tahun depan kita punya visi gereja tahun melayani. Jadi kita harapkan agar dia akan terus menerus setia melayani di gereja ini walaupun bukan lagi sebagai staf sepenuh masa. Jadi untuk pengumuman yang lain sila perhatikan sendiri dalam buletin Anda. Ini masanya bagi kita untuk bertenang dan kita akan berdoa syafaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama naikkan atas dengan doa-doa kita, apa beban kita dari setiap kehidupan kita. Mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan, semoga Tuhan itu senantiasa memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada sore hari ini ya Bapa, kami kembali mengucap syukur bagi Engkau karena Engkau sudah memberi kami waktu, kesempatan memuliakan nama-Mu dan memuji Engkau dan menyerahkan dengan segala perkara di dalam setiap dan kehidupan kami. Dan begitu juga kasih-Mu sebagian dalam firman-Mu, semoga di dalam kehidupan kami akan kami senantiasa terpelihara di dalam kasih-Mu itu. Kami benar-benar Tuhan rindu diberkati atas dengan karunia-Mu dalam hidup kami. Tuhan pimpinlah kami ya Bapa, semoga kami akan tetap memuliakan nama-Mu, memuji dan meninggikan Engkau ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memuji dan bersyukur kepada Tuhan untuk kesetiaan dan kasih-Nya atas kita. Mazmur 145 ayat 13b. Memuji dan bersyukur untuk kesetiaan dan kasih-Nya kepada kita dengan gereja untuk sepanjang tahun 2021. Kami bersyukur karena begitu besar kasih-Mu, Engkau memimpin kami dari sepanjang minggu, bulan hingga tahun ini. Kami berdoa agar misi gereja bagi 2022 tahun melayani akan mendorong kita untuk setia dan memberikan yang terbaik dalam pelayanan kita kepadanya. Berdoa agar ada pertumbuhan yang pesat dalam semua pelayanan gereja kita. Dan kami berdoa agar semua gereja di seluruh diosis agar memiliki misi dan misi yang segera untuk tahun 2022. Kami berdoa agar misi diosis dekat penginjilan
agar dapat dilaksanakan dengan berkesan dan dipercepat di seluruh diosis. Kami berdoa untuk kerjaan Sabah agar memastikan golongan berpendapatan rendah mampu memiliki rumah sendiri melalui bantuan program perumahan rakyat PPR. Kami berdoa untuk agensi pengurusan bencana negara memberi keperluan dan bantuan kepada mereka yang terjejas akibat banjir di kesemua 8 negeri di pantai barat Malaysia. Puji Tuhan untuk mereka yang telah menderma dan berkhidmat kepada bangsa banjir tersebut. Semoga mereka mendapat dengan sebagian dari setiap dengan bantuan. Kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa memperhatikan kami di dalam setiap kehidupan kami di dalam Sabah ini, Tuhan. Kami menyerahkan perkara ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga dibenarkannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Sama-sama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami yang di surga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang dan bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya mempersilakan Anda semua untuk berdiri untuk salam kesejahteraan. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Saudara dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Salam damai, salam damai. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab oleh kuasa Roh Kudus Dia mengambil sifat kami dan dilahirkan oleh anak darah Maria, sebab Dia sendiri tanpa dosa, Dia sanggup membersihkan kami daripada seluruh kejahatan. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan, syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu.
Hosana bagi yang maha tinggi. Semua dipersilakan duduk sementara kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari kita semua berdiri untuk menyambut berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saling mengucapkan
Oke, kebaktian kita sampai di sini. Tuhan memberkati. Kita berdoa sekejap. Tuhan, saat ini ya Bapa, berkatilah buat anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Itulah kerinduan kami ya Bapa, datang memuliakan nama-Mu. Sebelum kami melangkah di tempat ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Akan kami membawa berkat di luar sana. Dalam nama Yesus. Amin. Seperti biasa.